Ketua Masjid Pemberdaya, Pak, mohon izin boleh berdiri Pak, agar bisa dilihat oleh jamaah yang lain. Bapak Ibu sekalian, ini Pak Andi, beliau adalah Ketua Masjid Pemberdaya yang bersama-sama kita memberdayakan masjid dimanapun tempatnya. Yang kami hormati Al-Ustadz Zarkasi Makmur beserta seluruh jajaran pengurus Masjid Alam Al-Barakah, Bapak Ibu hadirin jamaah sholat maghrib yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Izin saya memulai acara malam hari ini dengan pantun. Belum. Beli oleh-oleh dari Anyaman. Nah, kalau anak-anak gitu bapak-bapak. Anyaman dibeli dari Belgia. Masjid Al-Barakah sangatlah nyaman. Jamaahnya banyak, masyarakatnya bahagia. Insyaallah. Amin. Dalamin pada malam hari ini jamaah sekalian, kita bersama-sama akan mengikuti sebuah kegiatan dengan tema dari Masjid Umat Bangkit. Ketika kita hari ini disebut sebuah kata Yogyakarta, maka apa yang terdapat dalam otak kita? Mungkin yang kita catat, yang kita ingat adalah Malioboro begitu ya. Gudeg, betul Pak. Apa lagi? Misalnya ada Borobudur atau yang lainnya. Tapi jamaah sekalian, akhir-akhir ini ada sebuah kondisi yang luar biasa yang hadir di tengah masyarakat Yogyakarta, yaitu sebuah ikon baru dari Yogyakarta. Apa itu? Itu adalah Masjid Jogokarian yang insya Allah bersama-sama dan sudah terbukti berusaha untuk menghadirkan semangat kebangkitan umat di masyarakat Jogja. Dan hari ini ketika disebut kata Yogyakarta, maka salah satu yang teringat dalam ingatan masyarakat adalah Masjid Jogokarian. Hal ini terlihat dari apa? Dari banyaknya jamaah yang sholat subuh di masjid tersebut. Sampai keluar-luar, mirip ketika sholat Jumat di masjid-masjid yang ada. Dan jamaah sekalian, pada malam hari ini jauh dari Yogyakarta telah hadir beliau Al-Ustadz Al-Mukarram Muhammad Yazir dari pengurus dari Masjid Jogokarian. Malam hari ini kita sharing, kita sama-sama berdiskusi, berbicara tentang bagaimana akhirnya masjid umat seperti Rasulullah SAW dahulu membangkitkan umat yang dimulai dari masjid. Dan yang menjadi moderator kita pada kegiatan malam hari ini, beliau selaku pembina dari Masjid Alam Al-Barakah, Al-Ustadz Al-Mukarram Muhammad Abduh. Fadhal Mashkoro, bisa duduk di depan bersama, nanti mohon kesediaan Ustadz Yazir, mohon Ustadz bisa hadir ke depan. Boleh dijemput Ustadz Abduh. Beliau jauh dari Jogja, Bapak Ibu sekalian, menggunakan mobil. Tadi saya pakai melihat dari motor-motor, Ustaz. Ada mobil parkir, weh. Itu pasti bukan orang jelas sih. Tuh di sini. Parkirnya, weh, pasti bukan orang jelas sih. Gitu ya. Dalam ini telah hadir dan dari Allah kepada Ustaz Yazir sudah hadir. Pantun terakhir. Yang kanan. Beli bakso di rumah Pak Haji. Bakso dimakan sambil olahraga. Jadi habis makan, habis olahraga lapar. Jadi boleh makan bakso. Mari kita makmurkan masjid agar hidup bahagia dan masuk surga. Amin. Amin. Kiranya keberikan kesempatan kepada Ustaz Abdul untuk bisa memimpin diskusi kita pada malam hari. Kepada beliau, kepada semuanya. Bismillahirrahmanirrahim.
mendengarkan bagaimana dari masjid itu umat bangkit. Dari masjid ini umat akan bergerak lebih kuat lagi. Di sini alhamdulillah ada RT RW, Pak RT, Pak RW hadir, siap menggerakkan masyarakatnya untuk bangkit dan ramaikan masjid. Siap. Besok saya harus lihat spanduknya, yuk masyarakat kita ke masjid. Baik, hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pengalaman yang luar biasa hari ini, mari kita sama-sama dengarkan apa yang akan beliau nasihatkan buat kita semuanya, sehingga mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah, kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang beliau alami, karena beliau bukan alladzi mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masyir. Yang saya hormati Ketua Kolaborasi Masjid Pemberdayaan Nasional Bapak Andi Juliandi, yang saya hormati Ketua Yayasan Masjid Al-Barakah, yang saya hormati moderator kita pada malam hari ini, wal hadirat yang insya Allah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita berbicara tentang kemakmuran masjid, Allah sudah memberikan panduan dalam surah At-Taubah ayat 17 dan ayat 18. Di dalam ayat 17 Allah berfirman, "Makana lil musyrikina ayya'muru masajidallah syahidina ala anfusihim bil kufr ulaika habitat a'maluhum." Ayat 18 Allah menyatakan, "Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yaumil akhir wa aqamas shalah wa ataz zakah wa lam yakhsha illallah fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin." Di ayat 17 Allah menggambarkan cara berpikir orang musyrik di dalam memakmurkan masjid. Asbab nuzul ayat ini ketika Rasulullah hijrah ke Yathrib, membangun masjid yang sederhana. Ada Masjid Kuba, Masjid Nabawi, Masjid Bani Salamah, itu bangunannya sederhana. Makkah membangun masjid kami kalau kami merah yang lainnya dengan marmer yang bagus, batu yang direkatkan dengan tanah liat, lantainya mas, replikanya maka orang-orang musyrikin Mekah menganggap mereka lebih pandai memakmurkan masjid benak orang-orang musyrik, masjid yang makmur. Jadi kalau ada DKM yang hanya memikirkan bangunannya masjid, itu DKM musyrik.
Saya Sailendra datang dari India.
uangnya 150.000 juta, ya 6 detik saja malam langsung nyambung. Itu aja saldo bersihnya 4 juta rata per bulan. Nah, kita gerakkan wakaf produktif ini di pintu masuk kalian pada wakaf. Tahun ini infaknya 4,5 miliar, tapi wakaf kita mencapai 7 miliar. Ya, maka kita bisa beli sawah, kita bisa beli hotel baru, kita baru take over hotel di Kalimantan, ya, hotel Anugerah Wisata 2 itu menjadi BUMN, Badan Usaha Milik Masjid. Ya. Sehingga kita bisa tidak hanya merawat masjidnya, tapi juga merawat jamaahnya, ditambah infak dan zakat. Sehingga tidak boleh ada orang yang lapar, ada masjid selesai, ya, kelaparannya kita cukupi. Tidak ada satupun anak yang putus sekolah atau kuliah selagi ada masjid, masjidlah yang membayar. Tidak ada orang yang sakit yang tidak bisa berobat, masjidlah yang membiayai. Kemarin Pak Agus baru membayar, ya, ada jamaah kita anak-anak yang kecelakaan harus operasi, ini urusan jasa praharja maupun BPJS terlalu lama diselesaikan di masjid, sehingga operasi itu berat, ya, dananya lumayan, masjid bisa selesaikan. Tiap hari ambulan kita keliling menjemput mereka yang harus cuci darah seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Mungkin cuci darahnya gratis, tapi transportnya ke rumah sakit nggak ada yang nanggung. Kamilah dari masjid menyediakan layanan. Tidak boleh ada warga yang tidak punya pekerjaan. Kalau mau buka usaha, kita berikan bantuan modal. Tidak boleh masjidnya megah dan rumah warga yang bocor, yang tidak layak huni. Kita sudah membangun, memperbaiki puluhan rumah warga, semuanya dari masjid. Karena masjid melakukan pemberdayaan, musyawarah tujuannya kesejahteraan rakyatnya meningkat. Jadi jangan sampai uang masjid itu habis hanya untuk merawat bangunan. Kalau seperti itu DKM Persi Musyrikin harus bertauhid. Nah, itu otaknya orang musyrik. Bangun, kasih terowongan, lampu kedap-kedip, tapi orang miskin dibiarkan aja di sekitar masjid. Itu bukan masjid, itu
Kita lanjut. Ya baik. Jadi oleh karena itu prinsip dasar ini, kalau Ramadan itu, ya konsepsinya apa? Membahagiakan orang yang berpuasa. Rasulullah mengatakan, man fatara sha'iman fihi kana lahu maghfiratan lidunubihi wa raqabatan minan nar. Barang siapa yang memberi buka puasa di dalam bulan Ramadan itu, lahu maghfiratan lidunubihi wa raqabatan minan nar. Itu saya cuplik dari khutbah Nabi di akhir Sya'ban, ya, yang diriwayatkan oleh sahabat Anas bin Malik. Ini di dalam hadis sahih yang dihimpun oleh sahabat Ibni Abbas radhiyallahu an. Ya, Sayyidina Anas bin Malik, Anas bin Malik radhiyallahu an qal, ya, khatabana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhir Sya'ban. Ayuhan nas, qad adallaikum syahrun adimun, syahrun mubarakun, syahrun fihi lailatun khairum min alfi syahrin, syahrun ja'alan Allahu siyamahu faridatan wa qiyamahu tatawwan, man taqarraba bi khoslatin minal khairi kama kaman ada faridatan fi masiwa, wa man ada faridatan fihi kama kaman ada sab'ina faridatan fi masiwa, wa huwa syahrus sabr wasabru sawabuhul jannah, man fatara shaiman kana lahu maghfiratan lidunubi wa raqabati minan nar. Belum selesai khutbahnya, seorang sahabat berdiri, ya Rasulullah, begitu enaknya orang kaya, dia bisa mendapat ampunan dan bebas dari api neraka karena bisa memberi buka puasa. Kami orang miskin bagaimana? Nabi mengatakan, kalian juga bisa mengambil kebaikannya jika kalian memberi buka puasa, meskipun kalian hanya memberikan syurbatin ma'in, seteguk air putih. Ya, jadi orang miskin itu boleh memberikan buka puasa meskipun hanya seteguk air putih seperti ini. Ya, alhamdulillah. Ya, syurbatin ma'in, au madaqatin labnin, atau sehirupan susu, al-tamratin, atau sebutir kurma. Nah sekarang ini yang hadis yang populer hanyalah sedekah yang mendapatkan pahala puasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Sedekah itu buka puasa, memberi buka puasa itu bukan sedekah, jauh lebih utama daripada sedekah. Karena taklimul shaim. Makanya orang miskin dianjurkan juga, meskipun hanya syurbatin ma'in, ya. Maka dulu kita sampaikan, kalau sebelumnya di masjid itu kalau buka puasa, keluarga ini menyediakan buka puasa, ya, seadanya. Maka malah banyak anak-anak yang belum puasa yang ada. Ya. Maka ketika kita jelaskan, kita eksekusi 1 porsi, ya, tahun yang lalu 12.500 misalnya, sehingga orang bisa memberi buka puasa meskipun hanya memberi 12.500, tetapi ribuan orang. Karena sekarang ini, ya, kita ini sudah sekitar 19 tahun, buka puasa kita ini tiap hari 3.500 piring, 3.500 piring satu hari. Ya, biaya buka puasa itu lebih dari 2 miliar. Bahkan masa pandemi kemarin meningkat karena masjid-masjid yang lain tidak ada, numpuk sampai 10.000 tiap sore itu orang buka puasa di masjid. Karena kami tetap buka 24 jam. Ya. Karena walam yahsa ilallah, tidak boleh takut
sekalipun kepada COVID, kepada siapapun, orang masjid tidak boleh takut. Kami didatangi dari camat sampai tim COVID provinsi sampai Kapolda, kami sampaikan. Kami tidak tutup kecuali satu, di kelurahan, di kecamatan, di polsek, di koramil ada beras 24 jam. Kalau rakyat kami lapar minta ada. Kalau di polsek, di koramil, di camat, di kelurahan ada oksigen 24 jam. Kami sediakan cuma 60 tabung setiap hari. Ya, orang rumah sakit nggak ada oksigen aja datang ke Jogokaryan minta oksigennya. Tidak hanya tabung oksigen, kami juga punya mesin pengisi oksigen. Ya, kami bagi sanitizer gratis. Nggak ada alkohol. Ibu-ibu kita gerakkan buat alkohol, mengupas singkong buat tape kita suling, kita olah jadi alkohol, kita olah jadi sanitizer, disinfektan. Jadi justru di masa COVID, masjid bisa industri alkohol, tapi tidak untuk ciu dan lain-lain. Ya. Masjid itu melindungi umat, tidak boleh tutup. Bagaimana umat mau berlindung kemana kalau lapar? Silakan. Maghrib Isya kami sediakan makanan asupan bergizi. Yang terpapar kami sediakan 2 rumah isolasi, makan 3 kali sehari disediakan oleh masjid, itu pun by request. Mau makan apa kita layani. Sate marangi, oke. Sate kambing, oke. Sate ayam, anter. Kelurahan nganter 1 box saja tanda tangannya sampai berkali-kali. Masjid itu menyelesaikan yang seperti itu. Maka nggak bisa kami tutup, disuruh tutup. Ini perlindungan ini ke siapa? Kalau ada yang melindungi lebih baik dari yang kami lakukan, oke saya tutup. Tapi kalau enggak, maka tadi konsepsi itu harus jelas. Jadi buka puasa itu siapa saja dianjurkan memberi dan siapa saja boleh menikmati. Makanya ribuan orang, ada orang kaya, ya pengusaha ikut buka puasa di masjid. Kalau itu sedekah nggak boleh. Tahun 93 saya umroh Ramadan. Ketika sore saya tiba di Madinah, masuk masjid juga begitu. Anak-anak kecil sudah menyambut, mengolesi kita dengan minyak wangi sebagai takdzimul lishaim. Masuk Masjid Nabawi, di atas karpetnya sudah digelar plastik transparan, di situ makanan banyak sekali. Seperti gunung-gunung kecil itu saya dipegang seseorang, disuruh nunggu di situ, nggak boleh pergi. Begitu adzan saya disuapi dengan tamar, minum es krim yang disediakan setelah zam-zam, makanan, ya saya lapar, saya makan banyak. Begitu menjelang adzan itu semuanya dilipat, saya berdiri. Saku saya itu dikasih uang, maka waktu saya takbir saya batalkan dulu, lihat nih uang berapa ini, karena mengganggu pikiran. Saya lihat $200, kaget saya. Kenapa dia ngasih saya uang? Selesai sholat saya datangin, kenapa antum ngasih saya uang? Karena kamu makan buka puasa yang saya sediakan. Saya ini datang dari Emirat Arab. Bawa anak, bawa istri, setiap Ramadan kami berombongan khusus ke Madinah, ke Mekah, Pak. Mencari orang yang mau makan buka puasa saya. Karena man fatara fihi shaiman kana lahu maghfiratan lidzunubihi wa raqabatin minan nar. Orang berburu memberi makan puasa. Jadi yang berpuasa itu untuk rebutan, ditarik sana, tarik sini. Kalau di Indonesia orang berburu makanan, bukan. Karena hadisnya ini belum sampai. Ya, ini Hamin berapa ini puasa? Ini 50, sudah 49. Orang kalau di Jogja sudah ada yang nganter beras, gula, ada yang sudah transfer uang, ya. Karena mereka pengen bisa mengambil
barokah memberi buka puasa tadi. Ya. Nah, maka nanti sejak hari pertama Ramadan itu sudah penuh. Kemudian dalam kitab Durratun Nasihin itu di hadis pertama, man faroha bitukhuli Ramadan haramallahu jasadahu ala nirat. Barang siapa yang merasa berbahagia dengan datangnya Ramadan, diharamkan jasadnya dari disentuh api neraka. Maka kita ini mestinya sudah bergembira jelang Ramadan ini. Saya lihat masjid masih biasa-biasa saja. Bayangkan saya di Gunung Kidul, di desa yang terpencil, yang miskin. Saya bulan November singgah di sana, melihat anak-anak gembira. Saya singgah di rumah Cari ya, sekretaris desa itu sudah ada hiasan pohon Natal. Padahal masih November. Anak-anak sudah nyanyi dengan gembira. Pohon terang, sungguh indah sinarmu, nyala lilinmu yang terus membuat bayangan lurus. Lah kita ini mau Ramadan, kegembiraan kok nggak ada gitu ya. Padahal Rasulullah khutbahnya itu, qad adzalaikum syahrun azimun, syahrun mubarakun, syahrun fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Kita harus sambut dengan gegap gempita. Kalau orang Minang mandi balimo nanti ya. Artinya dulu tradisi begitu, orang Jawa juga begitu. Dulu di Suro, di Langgar, di masjid-masjid kecil, di kampung itu masuk bulan Ruwah atau bulan Sya'ban itu sudah terdengar ya ujian itu, iki sasi Ruwah nulisasi poso kewajiban kita kudu dah gembira anak-anak itu. Sekarang ini jelang Ramadan kok masih biasa saja gitu ya. Malah menjelang hari raya Idul Fitri yang ramai gitu. Kita ini terbalik. Ya, para sahabat itu sedih ditinggalkan Ramadan, kita gembira ditinggalkan Ramadan, dan kita susah menyambut Ramadan. Padahal sunnahnya itu man faroha, ya, barang siapa bahagia. Bituhuli Ramadan. Nah, dengan masuknya Ramadan, maka haramallahu jasadahu ala nira. Nah, masjid itu harus mencerminkan apa-apa yang diajarkan Rasulullah itu. Maka masjidnya akan hidup, umatnya akan sejahtera, ya. Ini jangan sampai Ramadan kok itu masih ada dinding berlumut, enggak boleh. Ya, ini sudah mau Ramadan nih, ya. Ya, mempercantik diri lah masjidnya itu. Ya, pasang lampu di pohon itu. Jadi anak-anak kecil itu terkesan, wah mau Ramadan. Itu ada suasana Ramadan itu hadir di hati kita dan masyarakat kita. Ya. Saya kira ini dulu kita diskusi kalau ada tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nanti mengenai pengelolaan zakat, ini ada buku disertasi dari Dr. Ahmad ya Ghazali, ini disertasi S3 di UIN Sunan Kalijaga, judulnya Wakaf Progresif Masjid Jogokarian Yogyakarta. Jadi nanti pola-pola pengelolaan wakaf, pengelolaan masjid ada semuanya di sini. Cuman ini karena bukan buku kita, nanti kalau mau ganti cetak bisa menghubungi Pak Agus itu di sana. Ya, terima kasih. Ya, luar biasa. Jazakallah khairan katsiran, Ustaz Yasir. Waktu kita sangat terbatas, hanya sampai jam 20.00 ya. Sekarang 15 menit lagi. Jadi kalau ada yang mau bertanya, pertanyaannya singkat dan dari mana? Ya, monggo. Ada yang mau bertanya bagaimana mengelola masjid? Halo? Ya, satu. Ada lagi? Ya, kemarin itu ada yang nanya sama saya. Jadi orang-orang pernah bangun masjid, ada masjid yang bagus sekali gitu. Ternyata pengurusnya kok nggak aktif begitu. Saya sampaikan ke beliau, antum mempercepat kiamat dulu. Bangunannya besar, bagus, keren, tapi ternyata masjidnya kok nggak jalan. Nah, ini sangat sinkron dengan apa yang tadi disampaikan Ustaz Yasir.
Baik, kita sambut yang bertanya. Monggo Ustaz. Ya. Pakai mic biar jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi kan ceritanya itu kan kayaknya cerita yang suka-suka aja ya. Jauh juga dari tahun segini sampai tahun segini yang banyak. Nah, Ustaz belum cerita nih dukanya apa sih intinya kalau sampai dari nol sampai itu dukanya apa? Suka dukanya. Iya, dukanya. Kok kelihatannya nggak punya duka. Ustaz. Orang yang melaksanakan perintah Allah dan sunnah Rasul itu tidak pernah berduka. Jadi pertanyaannya yang salah. Karena wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan sekali-kali kamu berduka, bersedih hati. Karena sesungguhnya kamu orang yang sangat mulia jika kamu benar-benar beriman. Jadi orang mukmin itu tidak pernah berduka. Ya. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Orang yang mengatakan Tuhanku adalah Allah, kemudian istiqomah, maka turunlah malaikat membisikkan kepadanya, janganlah kamu merasa takut dan cemas, ya. Dan gembiralah dengan apa yang dijanjikan Allah, yaitu kemenangan dan surga. Jadi, ya, kalau bertanya apa suka dukanya, nggak ada dukanya, insya Allah suka terus. Jadi hidup orang mukmin itu hanya bersuka-suka. Mungkin kesulitannya, Ustaz. Sulit itu, kendalanya gitu. Sulit itu sedikit saja karena Allah menyatakan wa may yattaqillaha yaj'alahu min amrihi yusran. Barang siapa bertakwa kepada Allah akan menjadikan mudah segala urusannya. Loh gimana? Loh, ayatnya itu jelas. Wa may yattaqillaha yaj'alahu min amrihi yusran. Itu surat At-Tolak. Barang siapa bertakwa kepada Allah, melaksanakan apa yang diperintah kepada Allah, menjauhi larangannya, maka Allah menjadikan semua urusannya menjadi mudah. Pertanyaannya keliru lagi itu. Bertakwalah, maka tidak ada kesulitan. Yang mengalami kesulitan itu yang tidak bertakwa. Orang yang bertakwa, kalau menghadapi urusan, Allah akan memudahkan. Wa may yattaqillaha yaj'alahu min amrihi yusra. Bahkan wa may yattaqillaha apa? Yaj'alahu, Allah akan menjadikan apa? Mahrojan, jalan keluar dari setiap kesulitannya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah memberi rezeki dari arah yang tiada disangka datangnya. Loh, atau mungkin ada kendala, Ustaz? Barangkali Qur'annya kurang dihayati. Itu persoalannya itu. Persoalan-persoalan penghayatan kepada ayat-ayat Qur'an. Kita ini sering membaca tapi tidak mencoba membenturkan ayat itu dengan kenyataan. Luar biasa. Ada lagi Ustaz yang mau bertanya? Itu di sana, di sana. Sana. Silakan. Yang mana nih? Mana duluan? Sini dulu Ustaz ya, bareng ya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini salah satu janji Allah di akhirat nanti adalah untuk pemuda yang terikat pada masjid. Nah, kebetulan pengalaman saya sendiri nggak ada masjid yang menarik untuk pemuda. Apalagi sekarang saya juga punya anak yang jelang pemuda. Adakah dari contoh dari Joko Karya program yang bisa menarik pemuda untuk jadi senang sayang sama musik? Karena dari pengalaman saya yang menggerakkan saya atau anak saya ke masjid adalah ya orang tua saya. Masjid belum punya sesuatu yang menarik, kok aku main deh ke masjid.
Oke. Baik, karena masjid tidak menyiapkan institusi pengkaderan. Kalau di Jogokarian itu wadah untuk anak-anak namanya Hamas, himpunan anak-anak masjid. Pengurusnya anak-anak SD kelas 6, SMP kelas 1, kelas 2. Anggotanya dari prasekolah. Tiap hari kegiatannya di masjid namanya Madinah, Madrasah Diniyah Hamas, karena dikelola oleh Hamas. Ya, ada tahfidz Quran, ada leadership, dan macam-macam. Kalau sudah kelas 3 SMP, ada wadahnya namanya Remaja Masjid Jogokarian. Programnya Remaja Masjid itu 5 sukses remaja masjid. Yang pertama adalah sukses studi. Jadi ada namanya Siber, sinau bersama, sinau bareng. Belajar bersama di masjid. Ya, anak-anak yang punya PR, pekerjaan rumah, ada tugas, dikerjakan, dibimbing oleh seniornya di masjid. Yang nggak bisa bahasa Inggris, ada mentoringnya. Yang kurang matematikanya, ada mentoringnya. Jadi kalau besok mau ulangan atau ujian, anak-anak pulangnya malah sampai malam, karena dibimbing sesudah Isya. Ya, kalau biasa hanya pulang setelah jamaah Isya. Tapi kalau menjelang ujian, malah mereka sampai malam di masjid untuk bimbingan belajarnya, kita sediakan pendamping. Supaya sukses studinya, alhamdulillah, ya banyak anak-anak kita berprestasi internasional maupun nasional. Juara Olimpiade Biologi Internasional di Amerika, remaja masjid kami. Juara penataan kawasan lingkungan kumuh perkotaan di Hong Kong dan di Korea Selatan di Seoul, remaja masjid kami. Ya, pemegang pin emas untuk Olimpiade Sains, remaja masjid kami. Kita ada. Jadi sukses studi. Yang kedua, sukses ekonomi. Bagi remaja yang mereka tertarik pada dunia usaha, kita wadahi. Jadi ya ada untuk startup gitu ya. Nah, kalau malam Ahad, anak-anak dari SD kelas 5 sampai SMP ngumpul di masjid, Isya belajar desain, belajar membuat konten, sehingga mereka punya kemampuan menjadi buzzer Allah, bukan buzzer RP gitu ya. Ya. Makanya anak-anak harus lihai menggunakan media massa. Itu kita tiap malam Ahad dari anak SD sampai didampingi. Kita adakan lomba dari desain kaos sampai desain grafis, ya, membuat konten, kita adakan membuat film dokumenter, ya, itu di masjid. Maka anak-anak senang datang ke masjid. Ada yang ketiga adalah sukses organisasi, mengelola organisasi. Ya, di Masjid Jogokarian, ketua remaja masjidnya itu disebut presiden remaja masjid. Supaya berpikirnya itu luas, ya, divisinya banyak. Ya, misalnya ada divisi adventure, anak-anak yang suka naik gunung, trekking, diving itu diwadahi di masjid. Ya. Jadi malah sekarang banyak mapala itu gabung kalau mau mendaki gunung, belajar ke anak-anak remaja masjid kita. Kemudian yang keempat adalah sukses sosial, bagaimana punya kepekaan sosial. Kemarin baru kita terjunkan remaja kita, setelah relawan kami 2 periode ke Cianjur, periode ketiga kita serahkan remaja masjid untuk terjun, ya, membuat instalasi air bersih, buat sumur bor, membuat musola darurat, dapur umum, layanan kesehatan. Ya, kalau masjid hanya taklim aja yang datang 3 anak. 1 yang jadi MC, 2 yang baca Quran, 3 yang antar jemput ustadz. Gitu. Tapi kalau adventure, ini banyak anak-anak itu, ya. Nah itu persoalannya masjid tidak menangkap apa yang diinginkan oleh anak-anak remaja. Yang kelima adalah sukses ukhrawi. Diusahakan anak-anak semuda mungkin sudah bisa umroh atau berhaji, sudah berzakat, karena mereka sudah memiliki kesuksesan ekonomi. Maka malah pembayar zakat kita yang banyak, artinya yang angkanya besar itu malah para pengusaha yang masih muda-muda itu. Ya. Yang dulu difasilitasi oleh masjid, permodalannya dan lain sebagainya.
Ya. Jadi itu yang kita lakukan untuk remaja. Nah, nanti kalau sudah menikah atau sudah lulus kuliah, yang laki-laki masih ada wadahnya digabung dalam kurma keluarga alumni remaja masjid. Yang perempuan bergabung di Umida, umi muda, gitu ya. Jadi ada wadahnya. Terus setiap jenjang umur itu ada organisasinya di dalam masjid itu. Mereka mengelola aktivitasnya sesuai dengan tingkatan umurnya. Nah, biasanya di banyak masjid tidak ada organisasi anak-anak, organisasi remaja, semua langsung orang tua. Sehingga masjid ini ya biasanya suasananya seperti suasana menunggu ajal. Ya. Nah, bukan suasana masa depan Islam yang gemilang gitu ya. Jadi anak-anak muda. Maka kegiatan Ramadan yang besar itu ketuanya remaja masjid. Tahun ini ketuanya putranya Pak Agus. Namanya Mas Nanda. Umurnya berapa Pak Agus? Nanda umur berapa sekarang? 22. Itu sudah memimpin kampung Ramadan yang kegiatannya dari buka puasa yang ribuan sampai nanti Idul Fitri. Ketuanya remaja. Bukan orang tua. Orang tua kita seperti saya ini istirahat menonton aja. Ya, kalau perlu saran, kasih saran. Mobilitas masjid itu dihandle oleh anak-anak muda. Kalau kita ini kan naik tangga ke situ aja sudah berat, maka saya minta, ayo buat lift. Nah, anak-anak muda buat lift itu. Ya. Jadi yang muda itu yang harus dikedepankan. Maka insya Allah anak-anak muda akan tertarik ke masjid. Tapi kalau anak-anak mudanya jadi objek, nggak menarik. Ya, itu. Terima kasih. Ya, luar biasa. Waktunya yang tadi mau nanyanya nanti ya, habis sholat ya. Habis sholat ada di ruangan ngobrol bareng. Siapa tahu lebih inspiratif. Karena waktu kita sudah terbatas. Jazakumullah khairan katsiran, Ustaz Yazid. Ya silakan kalau nanti menghendaki buku ke ruang aja. Yang mau butuh buku nanti bisa ke ruangan. Yang nanti masih mau bertanya boleh ke ruangan juga. Ya sambil santai, rileks. Biasanya pertanyaannya lebih banyak, insya Allah. Ya karena saya yakin masih banyak yang mau bertanya, termasuk ibu-ibu juga, gitu kan. Setelah mendengar tadi ada alumni ibu-ibu Umida, ya setelah ada Umida itu apa ya? Nanti ya. Ya, ala kulli hal itu Bapak Ibu sekalian jamaah yang hadir pada kesempatan hari ini, mudah-mudahan menginspirasi kita. Yang jelas bagi pengurus Masjid Al Barokah, semua yang disampaikan oleh Ustadz Yazid ini menciptakan PR-PR baru yang harus dikerjakan. Ya, pengurus ya. Ya, luar biasa. Ini ada sekretarisnya, ada bidang dakwahnya, ada bagian remajanya, ada ketuanya. Jadi setelah ini PR-nya nambah. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan setelah PR-nya nambah, kita akan semakin barokah insyaallah. Baik, cukup sekian. Jazakumullah khairan katsiran dari saya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung Ini ya, mic-nya di sini. qomat salat. Nambah PR. Allahu Akbar.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.